Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan sehat walafiat? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin amin amin. Oke, kita lanjutkan materi bab 5 untuk bagian yang kedua, masih di SPLDV ya. Untuk langkah pembelajaran dan penilaiannya masih sama seperti biasa, yaitu membaca dan memahami, kemudian diringkas materinya, ditulis yang rapi, kemudian difoto dan dikirim ke Google Classroom ya, paling lambat dari Jumat tanggal 13 November. Dan jangan lupa kerjakan pula latihan soalnya ya. Latihan soalnya dikit kok, cuma 1 nanti ya. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, tentunya minggu kemarin ya, hari Sabtu, kalian sudah mempelajari bentuk umum dari SPLDV ya. Bentuknya seperti ini. Jadi X dan Y itu sebagai variabel, A, B, P, Q sebagai koefisien, C dan R sebagai konstanta, dan penyelesaiannya nanti yaitu diminta untuk mencari nilai X dan Y dari SPLDV yang diberikan. Nah, untuk itu topik pembahasannya pun di sini yang pertama menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, yang kedua menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi, yang ketiga menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Nah, di sini SPLDV itu dapat diselesaikan dengan menggambar kedua persamaan dan mencari titik potongnya pada bidang koordinat kartesius. Nah, contohnya di sini ada SPLDV X plus 2Y sama dengan 4 dan X min Y sama dengan 1. Carilah titik potongnya. Nah, nanti itu titik potong ini adalah hasil dari penyelesaian dari SPLDV yang diberikan. Ya, kita jawab untuk menentukan ini titik potongnya, minimal kita punya 2 titik yang dilalui garis pada masing-masing PLDV ya. Pada masing-masing ini kita cari 2 titik potongnya. Yang paling mudah kita misalkan jika X nya itu sama dengan 0, maka kalian ganti X nya ini dengan 0, maka nanti diperoleh Y nya sama dengan 2 sehingga titik potongnya 0,2. Setelah itu ketika Y-nya 0, maka kalian ganti Y-nya ini dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 4. Jadi titik potongnya 4,0, atau dibuat tabel seperti berikut ini. Nah, kalau dengan tabel ya, kalian buat 3 kolom dan 3 baris. Untuk X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 kalian lihat di sebelah sini. Maka nanti tinggal 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 2. Kalau Y-nya 0, maka kalian tutupi ini, suku 2Y kalian tutupi, maka diperoleh X-nya sama dengan 4 ya. Dan ditarik untuk titik potongnya X, Y di sini 0,2 dan 4,0. Nah, kemudian PLDV yang kedua, caranya sama. Memisalkan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 0, atau dibuat tabel. Nah, seperti ini ya, titik potongnya 0,-1 dan 1,0. Nah, gambar grafiknya perhatikan bahwa skala satuannya itu harus sesuai dengan ukuran aslinya atau menyesuaikan. Tidak boleh asal menaruh titik di masing-masing sumbu X dan Y. Kenapa kok tidak boleh asal menaruh? Karena nanti akan berdampak pada titik potong dari kedua persamaan linier dua variabel yang diberikan ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan skalanya, nanti titik potongnya bergeser atau tidak tepat. Nah, seperti ini. Kalau di sini satu kotak mewakili 1 cm, maka yang lainnya juga
nanti harus setelah 1 cm berganti 2, 3, 4 dan seterusnya begitu ya. Kalau satu peta ya satu peta, kalau 2 ya 2 peta ya, menyesuaikan. Jadi pakailah penggaris ketika kalian menggambar suatu grafik. Nah, di sini ternyata setelah digambar tadi kan yang pertama ini ya, persamaan X sama dengan 2Y sama dengan 4. Dia titik potongnya di 0,2 dan 4,0. Dibuat garis, ini garisnya, kemudian persamaan yang kedua di titik potong 0,-1 dan ini ya 1,0 dibuat garis, ternyata dia memotong di titik 2,1. Nah, titik inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari SPLDV yang diberikan. Nulisnya juga ada kurung kurawalnya karena ini kan himpunan. Himpunan itu simbolnya kurung kurawal dan ada tanda kurung 2,1. Kenapa kok dikasih tanda kurung? Karena ini melambangkan suatu titik ya, suatu titik dalam bidang Kartesius. Nah, itu tadi yang grafik. Nah, sekarang kalau menggunakan substitusi itu adalah mengganti ya, mengganti. Jadi saya menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang sebelumnya, nanti otomatis jawabannya juga harus sama, meskipun caranya berbeda, hasil harus tetap sama. Di sini persamaan 1 dan persamaan 2, saya misalkan di sini yang pertama, ini yang kedua. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua saya ubah menjadi X sama dengan Y plus 1. Suku Y ini kan dia negatif Y ya. Saya pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi positif Y plus 1. Maka nanti setiap X pada persamaan 1 diganti Y plus 1. Nah, seperti ini. X plus 2Y sama dengan 4. Ini kan persamaan 1. X-nya diganti Y plus 1 plus 2Y sama dengan 4. Kemudian saya jumlahkan dengan suku sejenis sehingga diperoleh nanti di sini Y-nya sama dengan 1 ya. Dari Y di sini 3 dibagi 3 ya, diperoleh Y-nya 1. Nah, setelah itu kan kita sudah dapat nih nilai Y 1. Kalian substitusikan ke persamaan X sama dengan Y plus 1 ya. Kalau kalian mau mensubstitusikan ke persamaan aslinya, ini salah satu ini boleh, nanti hasilnya sama saja. Nah, sekarang saya mau ke sini ya. Maka untuk mencari nilai X, Y-nya diganti 1, maka diperoleh X-nya 2, sehingga himpunan penyelesaiannya 2,1 ya. Sama seperti tadi ya, yang metode grafik itu substitusi. Nah, bagaimana kalau eliminasi? Nah, di sini eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel dengan langkah sebagai berikut. Di sini kalau koefisien dari variabel itu yang akan dieliminasi harus sama atau berlawanan ya, langkahnya yang pertama. Yang kedua, jika koefisien variabel persamaan sudah sama, maka kedua persamaan dikurangkan, tetapi kalau berlawanan kedua persamaan dijumlahkan. Contohnya saya masih menggunakan contoh yang sama. Kita gunakan metode eliminasi. Di sini persamaan 1 dan persamaan kedua. Nah, dia kan koefisien X-nya sama-sama 1. Sehingga persamaan 1 dan 2 saya kurangkan. Maka di sini 2Y dikurangi negatif 1Y sama dengan 3Y, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga Y-nya sama dengan 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita mau menghilangkan variabel Y, sedangkan di sini variabelnya kan berbeda. Kalau berbeda, kalian samakan dulu. Di sini saya samakan yang persamaan 1 saya kalikan 1, persamaan yang kedua saya kalikan 2, agar nanti hasilnya koefisien dari variabel Y itu sama. Dan ternyata kan di sini koefisien Y itu berlawanan, yang pertama positif, yang kedua negatif, sehingga untuk mengeliminasi variabel Y kedua persamaan dijumlahkan. Maka di sini hasilnya X ditambah 2X sama dengan 3X, 4 ditambah 2 sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Jadi X-nya 2, Y-nya 1. Kesimpulannya, himpunan penyelesaian SPLDV ini adalah 2,1 ya. Jadi satu soal, satu contoh bisa digunakan dengan metode 3
maksudnya bisa diselesaikan dengan 3 metode yang berbeda dan menghasilkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya latihan soal, kalian tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDW berikut dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Ya, cukup satu soal kalian kerjakan dengan 3 metode. Oke? Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan. Jangan lupa tugasnya yang pertama meringkas, yang kedua mengerjakan latihan soal dan dikirim ke GC paling lambat hari Jumat ya. Terima kasih. Semangat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.